Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari ini kita akan merenungkan tentang manfaat percaya Yesus. Berapa banyak orang tidak bisa menikmati Yesus dalam hidupnya, dan dia merasa malu untuk mengakui Yesus sebagai bagian dari hidupnya. Kita akan lihat ada 3 hal menarik yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di dalam tulisan ini, Paulus sedang memberikan semangat kepada jemaat di Filipi. Padahal Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Ketika dia di penjara, tetapi dia menghibur jemaat yang sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus melalui pembacaan kita tentang manfaat percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah manfaatnya kita memiliki Yesus. Jikalau kita sudah membuka hati kita, mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka secara langsung kita ada persekutuan dengan Yesus. Maka manfaat pertama, kita memiliki Yesus. Kita bisa menikmati hubungan dengan Yesus yang tidak bisa dimiliki oleh orang yang beragama Kristen. Orang beragama Kristen, dia tahu siapa Yesus, dia tahu siapakah Tuhan Yesus, tetapi dia tidak pernah ada persekutuan dengan pribadi Yesus. Maka ketika seseorang membuka hati mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka Yesus tinggal di dalam hidupnya dan dia memiliki Yesus. Jadi manfaat yang pertama, kalau engkau percaya Yesus, engkau memiliki Yesus. Dan manfaat yang kedua, ketika engkau percaya Yesus adalah engkau jumpa Yesus. Tapi bukan sekarang. Kapan? Nanti. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20 tadi, dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pada waktu seseorang sudah memiliki Yesus dan dia selama masih hidup dalam dunia ini, tapi ingat suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Dan pada waktu kita meninggalkan dunia ini, suatu kelak nanti saudara, kita akan berjumpa dengan Yesus. Nah, itu hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah memiliki Yesus, baru dia akan bisa berjumpa dengan Yesus. Kalau dia cuma beragama Kristen, dia tidak akan pernah bisa menikmati perjumpaan dengan Yesus. Tapi ingat, perjumpaan sekarang itu sifatnya secara rohani, tetapi perjumpaan nanti akan muka bertemu muka. Kita bisa menikmati betul-betul siapakah yang kita sembah, yaitu Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, manfaat kita percaya kepada Yesus adalah suatu kelak nanti tubuh kita akan diubah serupa tubuh Yesus. Tubuh serupa Yesus. Nah, hari ini kita mempergunakan tubuh yang fana. Ada sakit penyakit, ada yang cacat, ada aneka bentuk yang tidak bisa kita nikmati sebagai manusia. Tetapi suatu hari nanti, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, tubuh kita akan diubah serupa tubuhnya Yesus. Kita bisa menikmati manfaat dari ketiga hal tadi. Bagaimana caranya? Buka hati kita, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dalam waktu sekejap, kita akan menikmati persekutuan dengan Yesus. Kita memiliki Yesus. Dan bukan cuma itu, kalau kita dipanggil oleh Tuhan Yesus suatu hari nanti, kita pasti akan berjumpa dengan Yesus, Sang Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebelum kita berjumpa dengan Dia, tubuh kita akan diubah dalam sekejap serupa dengan tubuh daripada Yesus. Ini peristiwa saudara hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki Yesus.
di luar yang memiliki Yesus tidak mungkin bisa memiliki hal seperti ini. Jadi, ketika hari ini siapapun diri kita, apapun agama kita, jikalau engkau mengundang Yesus menjadi bagian daripada hidup kita, engkau akan kelak berjumpa dengan Yesus. Ini bukan masalah agama Kristen. Tidak perlu engkau beragama Kristen. Bahkan lebih kasar lagi saya berkata, engkau pun tidak perlu dibaptiskan. Ini bukan masalah persoalan agama Kristen, bukan persoalan engkau dibaptis atau tidak, tetapi persoalan apakah kita memiliki Yesus atau tidak. Persoalan apakah kelak kita akan jumpa Yesus atau tidak, atau tubuh kita diubah serupa dengan tubuh Yesus atau tidak, tergantung keputusan hari ini juga. Maka dari itu, buka hatimu, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka 3 manfaat itu akan menjadi bagian daripada kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Salam hati gembira.